Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kontara Mala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, pada proyek 2 di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Nah, kali ini kita akan menggunakan Notepad untuk membuat proyek web atau HTML. Nah, ini contoh kemarin dari web atau HTML yang kita buat dari Microsoft Frontpage. Nah, lanjut. Ada bagian-bagian dari HTML. Yang pertama ada kepala dan tubuh. Bagian kepala itu memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah web. Nah, pada informasi ini mencakup judul halaman web dan informasi lain mengenai penulis halaman, kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian web, dan lain-lain. Lalu ada bagian tubuh, yaitu terdapat gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh ini tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Lalu kita membuat dokumen Notepad, yaitu langkah-langkahnya. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar, lalu pilihlah subperintah program, lalu kemudian program Notepad akan muncul di dalam daftar, atau mungkin harus mengklik aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Nah, cara membuat dokumen Notepad yang pertama, ketik baris 1 hingga ke baris 5 ke dalam dokumen Notepad. Baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Lalu baris ke-6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Lalu baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu baris ke-8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti 3 opsi menurun pada menu drop down. Lalu baris ke-10 mengembalikan perubahan yang terjadi menjadi bentuk huruf awal. Lalu baris yang ke-11 untuk mengembalikan perubahan yang terjadi ke perataan paragraf awal. Nah, lalu pada baris ke-12 menggunakan perintah line break, yaitu untuk kodenya seperti ini. Lalu untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Lalu pada baris ke-13 kita membuat daftar yang tidak beraturan dan memberinya judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 halaman, yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah ini ya teman-teman. Lalu kita membuat tabel yang berisikan harga-harga pizza. Nah, pada tabel contoh kita memiliki 4 baris dan 4 kolom, yaitu baris pertama berisikan kata topping, small, medium, dan large dalam huruf miring. Teks pada masing-masing sel data di tabel diletakkan di tengah. Sel tabel data ditandai dengan TD seperti yang ditunjukkan pada baris ke-20. Lanjut, baris ke-18 kita memulai tabel, baris ke-19 kita memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris, lalu baris ke-20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Lalu kita beralih ke baris ke-44 untuk membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas di sekeliling gambar, dengan kata lain yaitu border sama dengan 0. Baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf, sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Lalu baris ke-47 hingga 51 menunjukkan daftar berurutan, yaitu why order from us, yaitu baris ini dimulai dengan kode ini, lalu diketikkan kata why order from us dengan judul daftar yang berurutan, yaitu dikodekan dengan OL menggunakan angka untuk menandakan urutan poin. Lalu baris ke-52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir untuk menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Terdapat 3 jenis link pada situs ini, yaitu ke halaman web lain, ke program email, dan bagian halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama pada baris 53 adalah mailto.johndoe@company.com. Nah, segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerima email. Lalu hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif. Link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Pada baris ke-6 adalah titik referensi yang bernama dalam halaman web tersebut, yaitu namanya adalah top_of_page.
Nah, pada baris ke-59 membuat hyperlink dengan poin referensi yang bernama tadi dengan karakter pagar pada referensi hyperlink, yaitu pagar top underscore of underscore page untuk memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Lalu pada dua baris terakhir berisikan perintah body dan HTML. Penting untuk mengakhiri dengan dua perintah HTML tersebut sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nah, bagaimana cara menyimpan dokumen Notepad tadi? Yaitu pilihlah file diikuti dengan save as, lalu masukkan nama file seperti universitypizza.htm. Lalu jenis file yang dipilih haruslah all files dengan pengelebihan ANSI agar halaman web tersebut dapat bekerja. Nah, bagaimana cara melihat halaman web yang kita telah buat tadi? Yaitu bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti dengan subperintah open. Lalu ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya, klik tombol OK dan halaman web akan muncul pada browser lain. Lalu ada kelebihan dan kelemahan pengguna Notepad. Yang pertama, kelebihannya kode yang dibuat efisien. Lalu yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Lalu yang kelemahannya, pertama, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Dan yang ketiga, pengodean di Notepad akan memakan banyak waktu atau tidak efisien. Lalu proyek 4, formulir survei web HTML siswa. Nah, ini contoh formnya ya, form siswa tadi. Lanjut bagaimana cara membuatnya, yaitu formulir ini dibuat sama seperti pada proyek 3 tadi, namun terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu pada baris ke-6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir. Nah, pada baris ke-6 itu perintahnya form, dan pada baris 47 itu garis miring form, yaitu memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu bagian pertama mengenai informasi yang mengevaluasi pembicara. Lalu kotak informasi berada dalam satu tabel. Berikut ini adalah contohnya. Lalu lanjut pada baris ke-14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Tipe input di sini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam field input. Lalu bagian selanjutnya dari halaman web ini menanyakan tingkatan kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna hanya dapat memilih satu pilihan. Baris ke-23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Lalu terdapat 4 fitur penting mengenai baris ke-23. Yang pertama, jenis field up radio menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Lalu pengguna nama field yang sama, school year, menyebabkan pilihan antara tombol-tombol radio bersifat saling eksklusif. Lalu yang ketiga, nama field hanya memiliki satu nilai-nilai yang ditentukan ketika lingkaran tersebut dipilih oleh klik mouse. Lalu yang terakhir, fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Lalu pada field value di baris ke-23, ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer tersebut akan memasukkan nilai FR pada field school year. Lalu kata check pada baris ke-23 menyebabkan halaman web ini memiliki tombol radio yang memiliki tanda cek pada freshman dari awal. Lalu pada baris 29 dan 30 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Lalu pada field 29 dan 20 itu terdapat perbedaan sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek yang dapat dipilih. Pada baris 33 hingga 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh formulir di awal tadi. Lalu terdapat perintah awal dan akhir untuk pilihan tersebut, yaitu pada baris 33 dan 38, yang mana masing-masing daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing di baris 34. Nama field pilihan ini adalah perintah pilihan atau rep. Tetapi nilai yang ditujukan untuk field ini dihasilkan dari perintah option. Field ini memiliki respon sebagai berikut, yaitu no response, excellent, average, dan poor. Nah, field terakhir contoh minta komentar tambahan dari siswa. Nah, nama dari area teks ini ditentukan sebagai comments dan pengguna diberikan 5 baris berisikan masing-masing 45 karakter untuk membuat komentar. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Frase enter comments here ditampilkan pada layar komputer dalam field area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak terdapat teks awalan pada area teks. Terdapat 2 jenis input khusus yang membuat browser web dapat menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, yaitu submit dan reset. Nah, lanjut. Baik.
Nah, kita lanjut. Bagaimana cara menyimpan dokumen Notepad yang telah kita buat tadi? Cara menyimpannya bersama seperti proyek 3 yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pertama, dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Lalu masukkan nama file seperti contoh speaker.htm untuk proyek Anda. Jenis file yang dipilih yaitu save as type, lalu haruslah berbentuk all files. Kemudian harus di-save ke ANSI. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja atau sama sekali tidak akan terbuka ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara melihat halaman web yang telah kita buat tadi? Yang pertama, bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti dengan subperintah open. Lalu ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan kliklah tombol OK. Nah, halaman web yang Anda cari akan muncul di browser lain. Nah, jadi begitulah ya teman-teman. Sekian penjelasan dari proyek 3 dan proyek 4 yang saya jelaskan tadi. Apabila masih banyak terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.